Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas. Seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal. Ya, situasi politik di kancah nasional semakin memanas, ucap Bung Denny Siregar. Ya, kita sudah lama ya nggak mengutip dari Bung Denny Siregar ya. Ini penyampaian yang luar biasa ya, ini 3 bulan lalu ya. Tapi saya akan ulas kembali bagaimana hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang disebut-sebut mengkhianati partai yang telah membesarkan dirinya itu. Teman-teman, tentu kalau kita mengikuti ya, kalau kita mungkin melek politik, kita tahu Pak Jokowi dalam karir politiknya
lahir dari rahim PDI Perjuangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika tahun 2024, tahun 2023 sampai 2024, bahkan sampai saat ini, membuat keluarga besar PDI Perjuangan, mungkin Bu Megawati lebih tepatnya, itu kecewa dan merasa tidak menyangka ya bahwa Pak Jokowi berbelok arah. Tetapi it's okay, saya rasa sebagai presiden pada saat itu ya beliau juga mungkin melihat siapa sih yang cocok sebetulnya untuk meneruskan tongkat estafet yang nanti akan memimpin, akan menakodai bangsa sebesar ini, negara sebesar ini. Tentu beliau juga pasti punya ya pikiran bagaimana ada calon pemimpin yang bisa meneruskan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ternyata mungkin sudah tidak selaras lagi antara visi misi partai atau mungkin pikiran-pikiran atau mungkin gagasan-gagasan dan lain seterusnya, tidak selaras lagi antara Bu Mega atau mungkin PD Perjuangan dengan Pak Jokowi. Atau mungkin Pak Jokowi karena ada Gibran yang maju berkontestasi, yang mendampingi Bapak Prabowo Subianto pada saat itu ketika mereka masih mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Karena bagaimanapun sosok ayah, seorang bapak ya pasti mendukung anaknya gitu ya. Tapi kalau kita mengingat pernyataan Pak Jokowi tahun-tahun lalu gitu ya, ini makanya saya sering sekali mendengarkan ibaratkan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Jadi apa yang disampaikan tidak sesuai realita fakta yang dilakukan. Dulu kalau kita nggak salah ya, ini periode pertama kalau nggak salah, beliau menyebutkan anak-anak saya nggak ada yang ngikutin saya untuk berpolitik dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih seperti itulah intonasi bicaranya ya. Lalu kemudian ketika periode kedua, mulai tuh Gibran mulai diperkenalkan ke media ya. Ada Gibran, ada Mas Kaisang kayaknya belum ya, atau udah kali ya, udah. Ada Bobby menantunya pada saat itu ya. Kalau kita lihat udah mulai dimunculkan ke publik. Lalu kemudian gak lama Gibran maju sebagai calon wali kota Solo dan dimenangkan. Memang pada saat itu kalau nggak salah melawan tukang jahit atau apa ya, saya lupa ya. Lalu kemudian ketika tahun 2022 lah kalau nggak salah ya, ketika sudah mulai mencuat nama-nama yang mungkin akan maju pada Pilpres, Pak Jokowi pernah menyebutkan ketika ditanya oleh awak media gitu ya, oleh para wartawan, bagaimana dengan Gibran dan lain-lain gitu ya, atau Bobby, Kaisang dan seterusnya. Dia menyampaikan secara usia pun belum cocok, belum layak, belum cukup umur, pengalaman juga mungkin harus banyak-banyak belajar. Karena ini kan bangsa, ini kan menyangkut Indonesia dan sebagainya. Tapi yang kita lihat di 2024 kan berbeda. Yang kita lihat di tahun 2023 kan berbeda. Begitupun dengan Kaisang misalnya masuk PSI, langsung jadi ketua umum PSI. Tapi it's okay lah, itu kan urusan internal dari partai tersebut lah gitu ya. Kurang enak apa lagi misalnya ya, menantu dari PD Perjuangan, wali kota Medan, anaknya Pak Jokowinya, ketika Pak Jokowi jadi presiden, mungkin kerabat-kerabat keluarganya pasti ada posisi di pemerintahan, atau mungkin seperti Anwar Usman di MK misalnya, dan lain-lain misalnya. Meskipun sudah ada sebelum Jokowi menjabat, saya kurang tahu lah gitu ya, tetapi ya mendapatkan posisi itu di era Pak Jokowi. Apalagi pada saat pilkada, Kaisang mau maju pilkada, mau merubah syarat lagi, sudah di MK diubah, pada saat pilpres, saat pilkada pun mau diikut-ikutan diubah lagi.
hanya untuk anak tuh. Jadi ya maklum, wajar kalau banyak masyarakat Indonesia yang mengkritik sangat-sangat pedas ya. Cuitan-cuitan keras di media, ya di video-video dan seterusnya, aksi demonstrasi, wajar teman-teman. Itu hal yang wajar. Karena kemarahan masyarakat Indonesia, kemarahan rakyat itu mungkin sudah muak dengan tindakan-tindakan politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Misalnya seperti itulah ya. Tapi kita juga jangan hanya melihat sisi negatifnya saja. Kita juga merasakan legacy, gagasan, program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, banyak sebetulnya yang kita rasakan. Ya, tetapi banyak juga yang mungkin ya kita sebut-sebutlah menyusahkan rakyat gitu ya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang secara masif dan sebagainya, tetapi ngutang tuh ke Cina, bukan ke Cina atau kemana lah, pokoknya ngutang lah gitu ya. Makanya hutang kita bengkak kemana-mana, pertumbuhan ekonomi gitu aja ya. Harapan kita ke depannya di pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini, apa yang baiknya itu diambil, yang buruk-buruknya mungkin ya itu udah lewat lah, nggak usah dilanjutkan lagi, seperti itulah kira-kira ya. Nah kemudian kepemimpinan Mega di PDI Perjuangan bukan tegas tapi otoriter, tidak demokrasi di PDIP karena semua keputusan ada di tangan Mega seorang, suara DPP dan kader tidak bunyi. Jika ada kader yang berani bersuara apalagi beda dengan Mega, bakal habis. Ya mungkin itu sudah menjadi kesepakatan bersama teman-teman ya. Punya hak prerogatif ya. Itu ada hak tersendiri lah gitu ya. Apa nggak salah ekonomi makin terpuruk karena orang-orangnya itu aja? Sudah 10 tahun lebih rupiah terdepresi. Dari awal 10.000 sampai sekarang 16.000. Ini mau melonjak kayaknya ke 17.000 ya. Gimana bisa percaya Jokowi minta 3 periode? Uang periode kedua udah mengendorse Prabowo Ganjar sebagai capres-cawapres, sudah dipertunjukkan ke publik. Pada saat itu Pak Jokowi mendekat-dekatkan Prabowo Ganjar lah gitu ya. Ganjar berharap jadi wakil dan seterusnya. Tapi mungkin ya ada hal-hal lain lah gitu ya. Jadi nggak jadi. Tapi apapun persoalannya, ya biarlah itu menjadi pelajaran, menjadi evaluasi untuk membangun dan perbaikan ke depan. Harapan kita bersama, ya semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Kalau kita kecewa, jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Kalau kita mendukung, jadi pendukung, jangan fanatik juga, gitu ya. Jangan fanatik juga. Karena kalau kita fanatik, apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut bakal kita dukung terus, baik, salah, benar, dan lain sebagainya. Tetapi bentuk kecintaan kita kepada seseorang ketika dia berbuat salah, ketika menyimpang, kita kritik. Kritik itu sebagai notifikasi untuk mengingatkan sudah sejauh mana dia melangkah, sudah seperti apa yang dilakukan, agar nanti bisa berpikir, oh ternyata sudah kelewatan batas nih, oh ternyata nggak seperti ini. Artinya ada koreksi, ada evaluasi untuk memperbaiki lebih baik lagi. Mungkin kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman penyampaian lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.